Tapi manusia tidak sedikit yang dengan diberi amanah itu malah jadi kufur pada Allah. Contohnya ya kita lihat di Quran surah Al-Baqarah 258. Udah ketemu Bu? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah engkau perhatikan? Taro apa artinya? Ada yang tahu? Ro'a melihat, ya, melihat. Jadi alam taro, tidakkah engkau melihat? Siapa yang dimaksud di sini? Nabi Muhammad. Tidakkah engkau melihat Nabi Muhammad, orang yang dulu mendebat Nabi Ibrahim? Pertanyaan saya, mungkinkah Nabi Muhammad melihat peristiwa itu? Sekarang ini, kata Allah di dalam ayat ini, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, orang yang dulu pernah mendebat Nabi Ibrahim? Pertanyaan saya, Nabi Muhammad memangnya pernah melihat? Tidak. Beliau hidup berapa lama dari Nabi Ibrahim? Terus kenapa Allah mempergunakan kata tidakkah engkau melihat? Kenapa Allah tidak mempergunakan kata tidakkah engkau mengetahui? Nah, kalau mengetahui bisa saja kan dapat informasi dari orang lain. Kalau melihat kan harus melihat. Maka kita akan temukan banyak di dalam Al-Quran kata seperti ini. Satu contoh lain. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Siapa ini yang dimaksud? Nabi Muhammad. Tidakkah engkau Muhammad melihat bagaimana Allah memperlakukan pasukan gajah itu? Nabi Muhammad melihat peristiwa pasukan gajah yang menyerang Ka'bah itu? Tidak. Tidak, Nabi Muhammad tidak melihat. Nabi Muhammad SAW konon baru lahir 3 bulan, 2 bulan setengah, 3 bulan setelah peristiwa penyerangan dari pasukan gajah itu. Peristiwanya memang terjadi pada waktu Rasulullah menjelang Rasulullah lahir. Makanya Rasulullah dikenal lahir di tahun gajah. Tidak melihat Rasulullah, belum lahir. Kalaupun beliau sudah lahir ya masih bayi, belum bisa melihat peristiwa itu. Lalu kenapa Allah pergunakan kata melihat? Jadi bahasa yang Allah pergunakan itu dalam hal kalau Allah yang sudah berfirman, Allah yang sudah memberi berita kepada kita, kita harus meyakini berita itu seakan-akan kita melihatnya. Jelas itu ya Bu ya? Ibu sudah melihat surga? Belum. Sudah melihat neraka? Tapi tahu tentang surga dan neraka. Tahu kan dari Al-Quran. Ibu harus yakin tentang surga dan neraka itu seakan-akan ibu sudah melihatnya. Itu semua itu harus kita yakini. Semua yang bersumber dari Allah harus kita yakini seolah-olah kita sudah melihatnya. Sampai-sampai kita pun ketika Rasulullah ditanya, "Mahwal ihsan?" Apa itu ihsan? Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau mengabdikan diri kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi kita bukan hanya yakin Allah itu ada. Kita bahkan yakin seolah-olah kita sudah pernah melihat Allah. Seolah-olah. Walaupun kita belum pernah melihatnya. Jadi keyakinan itu harus sampai tingkat itu. Gitu. Lanjut ya. Lanjutkan ayat itu. Nah di dalam ayat ini tidak dikatakan siapa yang mendebat Nabi Ibrahim. Allazi haja Ibrahim. Siapa yang mendebat beliau itu?
Nah, ini saya perlu jelaskan lagi ya Bu ya dan Bapak sekalian. Di dalam Al-Quran itu nama itu nggak pernah diabadikan, Pak. Nama seseorang itu nggak pernah diabadikan. Ya kecuali kalau dia nama seorang nabi, seorang rasul ya. Tapi yang ada nama-nama itu julukan. Fir'aun bukan nama. Dalam Al-Quran disebut Fir'aun. Nama dia bukan. Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa itu Ramses kedua. Abu Lahab itu nama? Bukan. Paman Nabi nggak punya nama Abu Lahab. Abdullah siapa itu namanya itu? Bukan Abu Lahab. Abu Jahal bukan nama. Itu julukan. Kenapa yang disebut julukan Abu Lahab, Fir'aun? Karena yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Fir'aun itu bukan hanya saja si penguasa zolim yang ada di zaman Nabi Musa saja, tapi orang-orang yang zolim, penguasa yang seperti itu layak untuk disebut Fir'aun. Orang yang menentang dakwah Islam seperti halnya si Abu Lahab, paman Rasul itu layak untuk disebut Abu Lahab. Jadi itu istilah makanya. Julukan, makanya oleh Allah tidak disebut, dia tidak diabadikan. Satu-satunya yang diabadikan namanya dengan jelas cuman siapa? Isa putra Maryam, Isa ibnu Maryam. Nah, itu jelas itu. Isa dijelas namanya Isa. Lalu dia putra siapa? Maryam. Yang namanya nisbah itu kepada ayah kan? Bin Abdullah bin ini enggak, berarti memang Isa ini lahir tanpa ayah, maka disebut Isa putra Maryam. Kenapa kalau ini disebut? Karena tidak akan pernah terulang lagi sampai kiamat kejadian seperti ini. Nggak akan pernah terulang ada seorang anak lahir tanpa ayah, maka perlu disebut Isa putra Maryam. Jadi kalau sekarang ada seorang wanita mengatakan misalnya, ini saya melahirkan anak tapi tidak ada ayahnya, ya, karena ya persis seperti Nabi Isa dulu lah. Wah wadul, bohong itu. Pasti etama lalakina kabur tanggung jawab itu. Nggak ada, karena ini peristiwa nggak akan pernah terulang lagi sampai dengan kiamat. Maka di dalam Al-Quran di sini pun tidak disebut siapa gerangan yang mendebat Nabi Ibrahim ini. Tetapi di sini dijelaskan dalam lanjutan ayat itu, an atahullahul mulka, yang Allah berikan kepada dia kekuasaan pada waktu itu, pada zaman Nabi Ibrahim. Nah yang berkuasa di zaman Nabi Ibrahim siapa? Raja Namrud. Berarti yang dimaksud di sini adalah si Namrud. Ya. Nah Nabi Ibrahim sedang berdakwah kepada si Namrud ini. Izqala Ibrahim Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Dia ingin mengajak agar Namrud ini mau mengimani Allah, gitu kan? Dengan mengatakan Allah lah yang maha menghidupkan dan mematikan. Nah, si Namrud yang diberi kekuasaan oleh Allah yang tersadar gitu, tidak bahwa itu adalah amanah dari Allah, malah dia kemudian mengklaim dirinya, saya Tuhan itu, gak ada Tuhan selain saya. Maka dengan didesak oleh Nabi Ibrahim, Tuhan itu adalah yang menghidupkan dan mematikan, dia pun mengatakan, saya juga menghidupkan dan mematikan, saya kuasa. Lalu katanya dia suruh orang-orangnya itu untuk membawa dua rakyatnya. Lalu dia instruksikan, bunuh yang satu, dibunuh. Lepaskan yang satu lagi, lepaskan. Tuh, saya menghidupkan dan mematikan katanya. Dasar liar nasi Namrud ya. Jadi memang orang kalau sudah berkuasa itu lupa diri, akal sehat sudah nggak jalan, Pak. Ya. Yang namanya menghidupkan itu berarti sesuatu tadinya belum hidup, jadi dibuat jadi hidup. Yang namanya mematikan lain dengan membunuh. Beda itu. Mematikan itu mengeluarkan ruh dari jasad. Kalau membunuh itu usaha seseorang untuk merusak jasad seseorang. Belum tentu dia mati. Sekarang ada orang membunuh seseorang. Mati enggak? Enggak mati dia. Tapi kalau mematikan, itu tanpa harus rusak jasad, Allah Maha Kuasa untuk mengeluarkan ruh dari jasad. Yang Maha Kuasa mengeluarkan ruh dari jasad itu hanya Allah dan malaikat Israel yang ditugaskan oleh Allah untuk itu. Selain itu tidak ada.
Ibu bisa enggak Bu bunuh diri? Bisa, tapi ibu tidak bisa mematikan diri. Kalau ibu misalnya bunuh diri, tapi Allah belum mau menentukan ibu meninggal, ibu mati, ibu tidak akan mati. Saya jamin Bu. Kalau enggak percaya silahkan coba. Ya, saya jamin, saya tanggung jawab. Nanti ibu pulang ke rumah bunuh diri. Saya jamin ibu tidak akan pernah mati. Kalau belum saatnya mati. Kalau bisa jangan dicoba Bu. Jangan Bu. Takutnya nanti pas dicoba pas saatnya Bu. Silakan. Kalau belum saatnya gak akan. Makanya saya sering mengatakan itu kepada orang-orang ya cuman sekedar saya mengingatkan. Untuk apa bunuh diri Pak? Kalau belum saatnya mati gak akan mati. Tapi kalau sudah saatnya mati gak usah bunuh diri, mati. Saya terkesan sekali dengan cerita yang pernah saya baca di pojok tunggu dulunya Pikiran Rakyat itu. Ada seorang pemuda di Perancis katanya putus asa. Enggak dijelaskan ya, namanya juga berita pojok tunggu dulu kan kecil itu kan. Putus asa. Lalu dia kemudian gantung diri. Mungkin talinya dapat nemu dari mana gimana mungkin putuslah talinya itu. Ya tuh dia ya selamat dia enggak mati. Malah kakinya sakit-sakit gitu kan, mungkin keseleo atau gimana gitu kan. Akhirnya dia pikir ini enggak praktis lah bunuh diri dengan gantung diri ini. Akhirnya dia minum racun serangga. Dia minum racun serangga. Enggak lama setelah dia minum, temannya datang ke apartemen dia. Begitu dilihat, udah berbusa-busa, bawa pakai ambulan ke rumah sakit, tertolong, selamat dia. Dia pusing ini gimana ini ya, bunuh diri menihara rezeki gitu kan. Akhirnya entah dari mana katanya dia menemukan bom waktu. Lalu si bom waktu itu dia taruh di bawah tempat tidurnya. Dia berbaringlah di sana. Menunggu sampai bom itu meledak. Meledak bom itu, hancur semua kamarnya, termasuk ranjang tempat dia berbaring itu. Dia sendiri cuma luka-luka ringan. memang belum saatnya. Kalau belum saatnya mati, nggak akan mati, Pak. Tapi kalau belum saatnya mati, orang nggak mau mati, hadirkan 1000 dokter. Terus 1000 dokter mau apa? Tolong dokter itu tahan rohnya jangan keluar. Kumaha nahana? Ditutup semua lubang-lubang, wah malah gancang pisan bermautnya itu. Ya. Tapi Nabi Ibrahim berpikir ini kalau didebat mau jadi panjang ceritanya. Maka oleh Nabi Ibrahim luar biasanya itu dibalik gitu kan. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah Tuhanku menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Jika kamu memang benar Tuhan, terbitkan dari barat. Tenggelamkan dari timur. Sudah. Menyerah, dia nggak bisa apa-apa lagi. Jadi hati-hati ya, kadang-kadang kekuasaan itu membuat orang menjadi lupa diri. Bahkan bisa jadi kufur kepada Allah. Paling tidak jadi banyak berbuat maksiat. Nah, itu kalau orang itu tidak amanah dengan kekuasaan. Karena itu kekuasaan ini adalah ujian. Ujian berat itu ujian itu. Berat sekali ujian yang namanya kekuasaan itu ya. Kalau dia lulus menghadapi amanah ini, maka kata Rasul dalam hadis itu, dia termasuk salah satu dari 7 golongan manusia yang akan masuk surga tanpa hisab. Sab'atun yuzilluhumullah fi zilli yauma la zilla illa zilluh, imamun adil. Tapi kalau dia tidak memegang amanah ini dengan benar, maka dia termasuk salah satu yang pertama dari 6 kelompok umat Islam yang akan masuk neraka jahanam tanpa hisab. Sittatun yadkhulunan nar qabla hisab bisittatin. Yang paling pertama itu al-umara bil jur, para pemimpin karena kezalimannya, yang khianat terhadap amanah itu. Berat itu. Makanya dulu ketika Rasulullah SAW wafat, susah sekali untuk mencari pengganti untuk memimpin umat itu. Abu Bakar didatangi menolak.
Lalu beliau mengusulkan Umar saja, jangan saya. Beliau orangnya tegas, berani gitu. Maka tim sukses pun pergi menemui Umar itu. Benar saja orangnya tegas. Langsung beliau berdiri dan bersumpah, wallahi demi Allah, jangan harap kalian saya siap untuk menjadi khalifah selama Abu Bakar As-Siddiq masih hidup. Beliau yang lebih pantas bukan saya. Balik doi itu menemui Abu Bakar. Sekarang susah mencari itu, Pak. Ya. Masih ada di kita yang begitu, Pak. Untuk imam masjid, Pak. Untuk imam sholat. Nah, itu. Enggak, Pak? Enggak, itu silih dorong gitu kan. Ya, itu. Masih ada itu, Pak. Silih dorong lamun keur imam sholat kunaon, duitan, Pak. Duitan. Sok lamun aya duitan mah, pacekek-cekek deui geura itu teh. Baik, Ibu, Bapak sekalian, ini masih ada waktu kita? Kita lanjut ya, Bu, ya. Kita lanjut. Maliki yaumiddin. Yaum apa? Yaum apa? Yaum artinya yaum. Hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini Maliki yaumiddin. Penguasa di hari pembalasan. Sebagian ahli tafsir cenderung tidak ingin mengartikan yaum di sini hari. Urusan. Kenapa? Karena hari tidak bisa dikuasai. Ibu bisa nggak mengembalikan hari kemarin, Bu? Nggak bisa, nggak bisa. Yang kemarin sudah terjadi, nggak bisa ditarik lagi sekarang kan? Atau sekarang Ibu ingin menarik yang besok lah sekarang gitu. Hari besok itu kita tarik sekarang itu. Bisa nggak itu? Nggak bisa. Hari tidak bisa dikuasai. Ya itu kita manusia. Kalau Allah yang menciptakan hari itu Allah. Yang menciptakan waktu, menciptakan tempat itu Allah. Allah tidak pernah terikat oleh ruang dan waktu. Jadi hari di situ. Nah hari dalam hitungan yang ditetapkan oleh Allah sekarang di dunia ini satu hari itu berapa lama? 24 jam kali 60 menit kali 60 detik. Kuasakah nanti kalau Allah menciptakan satu hari itu tidak 24 jam? Kuasa. Coba Ibu Bapak baca Quran surat Al-Hajj ayat 47. Walan yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah Tuhanmu itu seperti 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Jadi nanti satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. 1000 kali 360 kali 24 kali 60 menit 60 detik. Sekarang kita lihat lagi di Quran surat Al-Ma'arij ayat 4. Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin. Nah, ini di satu hari fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Satu hari di sini bahkan hitungannya sama dengan 50.000 tahun. Jadi di akhirat itu memang hitungannya sudah bakal abadi ya. Jadi mungkin ini puluhan ribu tahun, ribuan tahun ini hanya gambaran betapa luar biasa lamanya kehidupan di akhirat itu ya. Nggak ada ujungnya ya. Jadi karena Allah yang menciptakan itu, ya Allah Maha Kuasa untuk membuat satu hari itu cuma 1 menit. Kalau Allah mau ya bisa saja. Kalau Allah mau Allah buat satu hari itu 1 juta tahun, nah itu terserah Allah saja.
Dia yang menciptakan ya, dia yang maha kuasa untuk membolak-balik ciptaannya. Nah sekarang yang perlu kita garis bawahi dari kata yaumiddin ini apa? Kenapa Allah katakan di sini Maliki Yaumiddin? Penguasa di hari din. Apa din? Din apa artinya, Bu? Agama. Agama kan din itu agama. Inna dina indallahil Islam, dinul Islam, agama. Kenapa hari penguasa di hari agama? Yang kemudian diterjemahkan mungkin jadi hari pembalasan. Karena setiap manusia pada waktu itu akan dihitung, akan dihisab, akan diadili apakah dia selamat atau celaka dengan ukuran agama. Apakah hidup kita selama di dunia ini sudah benar menurut agama, menurut Quran dan Sunnah? Ngeri ya Bu ya? Ngeri. Kadang-kadang ya Allah kalau sudah bicara gini ya Allah tolong doakan Bu ya mudah-mudahan saya bisa selamat di akhirat nanti. Kita semualah gitu ya, mudah-mudahan bisa selamat. Artinya kita akan dihisap oleh Allah per detik hidup kita ini sudah sesuai tidak dengan agama yang kita yakini Islam. Sudah sesuai gak dengan Quran dan Sunnah? Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bukan hanya sholat, zakat, saum, haji saja, seluruh hidup kita per detik. Sebagai istri, ibu selama sekian puluh tahun, apa yang ibu lakukan kepada suami, sebagai ibu, apa yang ibu lakukan pada anak, sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah? Sebagai anak pada orang tua, sebagai suami pada istri. Semua itu akan kita diadili oleh Allah dan ukuran benar dan tidaknya adalah din. Makanya Maliki Yaumiddin. Itu satu sisi yang harus kita perhatikan. Sisi lain yang harus kita perhatikan, kenapa Allah menyatakan Maliki Yaumiddin? Penguasa di hari pembalasan nanti. Di dunia siapa yang berkuasa? Yang berkuasa di dunia siapa? Ya Allah juga. Allah juga yang maha kuasa, itu kan hanya Allah yang maha kuasa itu. Tapi kenapa kok di akhirat secara khusus Allah nyatakan Malik Yaumiddin, padahal di dunia juga Allah yang maha kuasa. Kemahakuasaan Allah di dunia ini masih ada perantaraan tangan orang lain. Sekarang ibu dapat rezeki langsung dari Allah? Tidak kan? Lewat perantaraan makhluk. Ibu sekarang sehat, langsung Allah itu. Tapi juga ada perantaraan dokter obat ya. Memang Allah yang menyembuhkan kita. Tapi ada juga peran. Di akhirat nanti tidak ada lagi peran itu semua. Kita akan langsung berhadapan dengan Allah. Gak ada perantara lagi. Ya Allah, gimana kita ini? Oh gimana kita? Kita akan berhadapan langsung dengan Allah. Saya membayangkan yang namanya Yaumul Hisab itu pengadilan, Pak. Kita akan diadili oleh Allah. Mau berbohong kita? Di dunia kita bisa berbohong kepada hakim. Karena mungkin hakim itu terbatas kemampuannya. Ini hakimnya tunggal, Allah yang maha tahu. Mau berbohong gimana? Ya mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak sekalian ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nanti kita di pengadilan itu banyak saksi-saksi yang meringankan itu ya. Mudah-mudahan itu. Termasuk saksi meringankan itu mudah-mudahan yang di rumah gitu ya. Lalu suami kita mengatakan, ya Allah, dia adalah istri saya yang selama sekian puluh tahun mendampingi saya. Dialah yang telah berbuat ini, dialah yang telah mengingatkan saya, dialah yang ini. Ya Allah, karena dialah saya, waduh, alhamdulillah itu. Atau istri yang mengatakan pada suaminya, ya Allah, karena suami saya itulah saya dibimbing ke jalan yang kau ridhoi, karena itulah saya memenuhi hak-hak saya selama ini, ya Allah. Anak kemudian mengatakan, ya Allah, dialah ibu saya yang pernah membimbing saya, mengajarkan saya bagaimana menjalani hidup ini sesuai dengan aturan Engkau ya Allah dan Rasulnya. Wah enak itu, banyak nanti orang yang menjadi saksi meringankan untuk menyeret kita masuk ke dalam
surga. Bayangkan kalau yang ada itu saksi yang memberatkan semua. Bayangkan. Ya Allah, selama 30 tahun saya berumah tangga yang ada cuma dizolimi. Allah, saya pernah waduh. Lalu anak-anak pada ngomong, saya gak pernah diperhatikan Allah, gak pernah dibimbing, gak pernah dididik, gak pernah ini. Lalu diserahkan saya pada orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Bayangkan sekali kalau yang saksi yang memberatkan itu jumlahnya jutaan. Jutaan orang yang pernah dia zolimi gitu. Lalu mau selamatnya bagaimana? Maliki yaumiddin harus kita hayati pada saat kita baca di dalam sholat. Ya Allah, gimana nanti saya selamat enggak ini? Untuk supaya kita segera memperbaiki kita ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Untuk terakhir ini ya. Pertanyaannya mungkin kita ini selamat enggak Pak? Kira-kira lah kita. Kan boleh kira-kira boleh. Juga jadi doa selamat lah gitu ya.